Ya, halo, ketemu lagi di channel Strada Moto Life. Ya, setelah lama nggak upload video, kali ini saya akan membuat video review ya dan unboxing sebuah intercom yang menurut saya cukup layak untuk dibeli buat kalian yang mau beli intercom di tahun 2020 ini. Oke ya, langsung aja kita buka intercomnya. Bukanya praktis. Oke, pertama di sini ada manual book ya, VNet Phone V4 user manual. Kemudian bahasanya itu ada banyak, ada Inggris, yang jelas nggak ada bahasa Indonesia. Oke, kemudian ini dia intercomnya, intercom V4, desainnya mirip sama V6. Selanjutnya kita cek aksesoris kelengkapannya apa aja. Dibungkus dengan zipper plastik ya, plastik zipper. Pertama ada ini kabel charger USB. Kemudian di sini dilengkapi dengan obeng. Ini kemudian ada baut cadangan. Terus ini ada bracket buat nempelin ke helm, dilengkapi dengan 2 baut. Terus ini dia, ini adalah headset ya, sekaligus mic untuk intercom. Kemudian ini apa ya, velcro ya buat nempelin di helm. Ini cadangan. Oke, jadi ini semua kelengkapan pembelian intercom V4 nya. Nah, intercom V4 ini saya dapat harganya cukup murah ya. Pada saat video ini dibuat harganya itu 575.000. Untuk link pembeliannya bisa teman-teman cek aja di deskripsi video. Itu tempat pembelian yang menurut saya worth it ya, harganya jauh lebih murah dibandingkan penjual yang lain. Oke, langsung aja ya kita ulas intercom V4 nya. Sekilas desainnya mirip ya sama intercom V6. Bentuknya itu sama. Bentuk modulnya dilengkapi dengan antena. Antenanya ini nggak bisa dilipat ya, nggak bisa disembunyiin. Nah, oke, yang membedakan adalah di tombol-tombolnya. Kalau di V6 itu banyak tombolnya, ada A, B, C, D, E ya. Kalau di V4 itu lebih simpel, cuman A, B, kemudian tombol FM radio di sini. Kemudian ini ada tombol plus minus yang gunanya untuk mengontrol volume suara sama pindah-pindah lagu dan frekuensi. Kemudian ini tombol utama yang berfungsi sebagai power, dan kemudian ini tombol off. Kemudian di bagian belakang di sini bracket ya, tempat bracket. Kemudian ini juga ada serial numbernya, V4 190625. Untuk pemasangan di helm itu persis sama kayak V6 yang video tutorialnya sebelumnya sudah pernah saya buatkan ya. Bisa dicek di sudut kanan atas ini, atau nanti linknya juga saya sertakan di deskripsi. Intinya sama, yang ini dikaitkan ke helm, kemudian yang ini nanti disangkutin di sini kayak gini. Cuman kelemahannya kalau bracket seperti ini dia rawan patah di bagian sini ya, karena ini diselipin ke helm. Tapi kalau patah nggak usah khawatir, aksesoris bracket sama headsetnya ini ada dijual terpisah. Harganya juga ya relatif lah, nggak mahal banget, 30 ribuan kalau bracket ini. Kalau teman-teman yang bingung nyari spare partnya ini, linknya juga saya kasih di deskripsi video. Oke, kemudian untuk fiturnya ya, intercom ini pakai Bluetooth versi 3.0. Suhu operasinya bisa di ekstrim ya, dari minus 40 sampai 60 derajat Celcius. Kemudian ini jarak maksimal wireless transmisinya itu 1000 meter atau 1 km. Kemudian jarak koneksi dengan handphone itu maksimal 10 meter. Kemudian waktu hidupnya maksimal itu 12 jam, waktu chargingnya 2,5 jam. Kemudian kalau play musik bisa sampai 4,5 jam. Kemudian baterainya itu LiPo 850 mAh, berarti ini lebih besar ya kayaknya dari versi-versi V6 yang lain-lain. Oke, langsung aja kita coba
intercom ini, semua fitur-fiturnya kita pinggirin dulu. Oke, sebelum kita lanjut ke mencoba fitur-fitur dari intercom V4, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi, karena channel ini membahas video-video yang tentunya berhubungan dengan motor ya dan perlengkapannya. Oke, langsung aja. Untuk menghidupkan, kita tekan tombol power ya, tekan dan tahan sampai lampu indikator hidup, kita lepas. Nah, sekarang ini udah masuk mode standby. Nah, pertama yang gampang kita tes FM radio dulu aja ya. Tekan sekali. Ini udah dapat. Untuk bertukar frekuensi kita tinggal tekan tombol volume aja ya. Dia akan otomatis cari frekuensi sendiri. Kemudian untuk volume kita tekan dan tahan untuk nambahin. Ini volume maksimalnya ya, mudah-mudahan kedengaran di rekaman. Untuk kualitas audio itu tergantung penerimaan gelombang juga ya, jadi tergantung daerah, tergantung lokasi kita. Oke, sekarang kita tes ganti frekuensi lagi, tekan aja sekali, misalnya tombol volume minus ya. Dia otomatis nyari. Nah, oke, siap. Nanti saya share ke screen. Itu ya tadi untuk radio. Untuk mematikan radionya kita tekan tombol FM ini sekali. Nah, dia akan masuk lagi ke mode standby. Nah, selanjutnya kita coba Bluetooth ya, pairing dengan handphone. Ini harus kita off kan dulu. Pertama kita harus tekan dan tahan tombol power ya, sampai lampu indikator itu berkedip biru merah. Nah, ini udah masuk. Nah, ini udah masuk mode pairing. Selanjutnya tinggal di handphone ya. Kita aktifkan dulu Bluetooth. Terus tinggal kita search V6 ini yang lama ya. Nah, ini dapat V4. Langsung aja kita tap, dia akan pairing sendiri. Nah, ini ada request access ya. Nah, ini kalian harus allow. Nanti kalau nggak di allow bisa jadi nanti pas ada telepon, ada segala macam itu mikrofonnya nggak aktif. Ini permission ya, harus di allow. Kemudian kita tap pair. Oke, ini udah otomatis, udah aktif, dia udah pairing. Kita tes ya. Kita tes aja misalnya. Mudah-mudahan kedengaran ya di rekaman. Nah, kalau udah masuk mode Bluetooth ini, nanti telepon segala macam dia otomatis kita bisa kendaliin. Oke, untuk next gitu kita tinggal tekan dan tahan tombol plus minus ini untuk ganti lagu. Nah, dia akan otomatis ganti. Ini musik NCS ya. Kita next lagi coba. Kalau ngecilin volume tinggal tekan sekali-sekali aja. Kecil sendiri. Gedein tinggal tekan tombol plus. Oke, kemudian kalau kita ingin beralih ya, dari mode Bluetooth ini ingin beralih aja ke mode standby, ingin memutuskan koneksi dari handphone, tinggal kita tekan aja ini tombol power ini sekali. Nah, dia akan otomatis nggak aktif lagi. Tapi kalau kita mau aktif lagi, kita tekan aja sekali. Nah, jadi kalau kita lagi bawa motor gitu gampang ya. Oke, kemudian kalau untuk telepon, jika ada telepon masuk ya, kan kedengaran bunyi dalam jangka waktu sekian detik ya, itu akan, kalau kita nggak jawab, itu akan otomatis kejawab. Nah, cuman kalau kita mau reject teleponnya itu, setelah berdering 5 detik, kita harus tekan tombol power ini sekali. Oke, mungkin nggak bisa dites ya, karena handphonenya juga cuma satu di sini.
Ya oke, mungkin sekian dulu aja ya review dan unboxing intercom V4 ini. Ini worth it banget karena dengan harga 500 ribuan, intercom ini bisa dibilang memiliki fitur yang lengkap ya. Udah dilengkapi dengan FM radio. Kemudian dia bisa grup call 4 rider secara bersamaan. Nah, ini worth it banget ya dibandingkan beli V6 atau yang lain-lain kayak BT series yang harganya memang kisaran yang hampir sama, mungkin 450.000, 500 ribuan ya. Itu hanya bisa conference-nya itu 2 bersamaan, walaupun pairingnya mungkin bisa lebih dari 2. Tapi kalau ini bisa 4 pairing dan 4 bicara bersamaan dalam satu waktu atau group call ya. Untuk kekurangan atau kelemahan mungkin ya saya lihat hanya di sini ya, hanya di bracketnya ini ya, karena bracketnya ini pengalaman saya di V6 dulu, karena ini bracketnya sama. Nah, bracket yang bagian ini yang nempel ke helm, yang nyelip di helm yang ini, itu gampang patah di sini. Ya nggak gampang patah banget sih, cuman ya dalam jangka waktu kita pakai terus menerus sekian lama, dia akan patah sendiri nanti di sini. Oke, mungkin sekian dulu untuk percobaan pairing. Fitur intercomnya mungkin belum bisa saya tunjukkan di video ya, karena ya lagi corona gini, kita stay home aja. Mungkin nanti akan menyusul di video selanjutnya, mungkin akan collab dengan salah satu teman motovlogger di Sumbar. Oke, sekian, tonton juga video-video tentang intercom lainnya. Ini dia.